Ingat, jangan buang sampah sembarangan karena ini di alam. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi ketika kita merokok atau memakan jajanan dan lain-lain, kalau belum ada tempat sampah atau belum punya tempatnya, kita masukkan dulu ke kantong. Oke, teman-temanku dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel kita mulai sekarang, yang dimana saat ini spesial karena kita yang biasanya di Mulai Sekarang Podcast bersama Mas Ijal, atau kemarin kita kedatangan tamu, kita ketemu lagi sama Fadil di sini. Ya. Tapi di kali ini kita bukan di Mulai Sekarang Podcast. Betul. Tapi saat ini kita akan ada di acara Anandya Yatra Finding Yourself, Pursuing Happiness. Artinya itu kita menemukan diri dan memaksimalkan atau kita mencari kebahagiaan. Waduh, dalam sekali Mas Revan. Dalam ya? dalam. Oke, jadi gini Dil. Gimana Mas Revan? Menurut kamu? Ya. Kita lagi ada di mana ya menurut kamu? Menurut kita, Iya. Kita juga lakukan di sini ya. Kita lagi ada di mana ini, Dil? Sekarang kita berada di area camp Kebun Raya Baturaden, Kabupaten Banyumas, Mas Revan. Kebun Raya Baturaden, ya. Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas. Menurut kamu apa yang istimewa dari tempat ini, Dil? Jadi tempat ini tuh kebun raya yang diolah oleh Pemda, kemudian jadikan tempat beberapa lokasi wisata, yang dimana ini untuk perputaran ekonomi wilayah Baturaden. Di antaranya ada area camp seperti ini, ya. Biasanya dipakai sama anak-anak pramuka juga. Jadi kolektif itu banyak Mas Revan. Dan di sini juga terletak beberapa villa. Ada beberapa villa di sana ya? Di sana villa, dan di sana juga di atas juga ada villa besar. Oh, ada villa besar di atas? Ya, di atas juga ada. Dan juga ada tempat pertemuan. Tempat pertemuan, ya. Pendopo gitu. Pendopo gitu, kayak aula, kayak hall gitu ya. Dan di ujung sana itu ada Pancuran 7. Ada Pancuran 7. Pancuran 7. Dan di sini juga area yang bisa kita lewati untuk menuju ke Pratin. Daerah Pratin itu daerah Purbalingga. Ini bagus berarti ke Purbalingga? Purbalingga sana. Oke. Lewat jalur alternatif. Iya, betul. Tapi sudah bagus ya sekarang ada sudah bagus ya? Sudah bagus, sudah aspal semuanya. Cuman ada di beberapa titik tuh yang aspalnya rusak. Oh, masih rusak ya? Masih rusak. Cuman ya, overall udah bagus. Overall udah bagus. Udah pernah ya? Udah pernah. Saya bolak-balik. Oh, iya. Gimana Mas Revan? Tiket masuk deh. Tiket masuk. Kalau yang orang umum itu sekitar 25.000. 25.500. Sudah include 500. 25.000. 25.000. Iya. Itu sudah include semua ini belum? Belum. Kalau misalnya kita mau ke wisata yang lokal, yang Kebun Raya, yang di Pancuran 7, kita ada HTM lagi. Oh, ada HTM lagi. Ada HTM lagi. Bisa terusan nggak dari sini? Bisa. Nanti kita naik motor ke sana, kurang lebih jaraknya, saya kurang paham ya jaraknya berapa. Tapi waktu tempuhnya itu sekitar setengah jam sampai 45 menit. Maksud aku terusan tiketnya. Oh, terusan tiketnya. Satu kali beli tapi bisa masuk ke all access ke semua ini. Oh, kayaknya saya kurang paham ya. Tapi kalau misalnya kita mau ke Pancuran 7, kita ada HTM lagi. Oke. Gitu. Ya, jadi kita hari ini nge-camp teman-teman semua di apa tadi namanya, Kebun Raya Baturaden. Gitu. Kalau mungkin orang Purwokerto nggak asing dengan nama Warna Wisata Baturaden. Betul. Ya, di mana memang di sini terlalu apa ya? Tidak terlalu sih. Masih dibilang masih asli gitu ya, Mas Revan? Asli ya. Iya. Masih asli banget. Sudah pinus-pinusnya. Vegetasinya juga cukup rapat, maksudnya cukup rapat untuk di kawasan wisata ini cukup rapat lah ya gitu, sejuk begitu. Dan kita saat ini ada di sekitar jam berapa? Jam 15.30 ya. Dan sekarang udah seperti ini, cahayanya sudah seperti ini. Mendung tapi tidak hujan. Betul. Karena kalau mendung belum berarti hujan. Betul. Mendung tanpa hujan. Gitu. Itu lagu Mas Revan. Lagu ya. Oke. Gimana Mas Revan? Apa sih yang menurut kamu istimewa untuk berkegiatan di alam? Berkegiatan di alam kita bisa menemukan diri kita sendiri. Kalau menurut beberapa pecinta alam gitu ya, kita bisa mengenal diri kita melalui alam. Kita bisa mengenal dari mana kita berasal dan di mana kita akan berakhir. Di mana kita berasal, dari mana kita berasal, dan di mana kita akan berakhir. Iya. Gimana tuh? Jadi alam ini kan bisa dibilang tempat ekosistem tumbuhan, binatang dan lain sebagainya. Oke. Nah, dari sini kita bisa menghasilkan beberapa produk-produk yang kita manfaatkan di sana, di kota, gitu Mas Revan. Dan besok pun, kalau misalnya kita sudah tidak ada gitu ya Mas Revan, kita pasti akan kembali ke alam lagi. Akan kembali ke alam lagi. Jadi kita lebih bisa mengenal dan mencintai siapa diri kita dan juga dari mana kita berasal. Dan itu yang saya rasakan ya Mas Revan. Iya, betul. Dan mungkin kita jadi lebih mengetahui juga siapa yang menciptakan ini. Betul. Itu puncaknya. Itu puncaknya. Jadi begitu teman-teman. Banyak sekali keistimewaan yang memang bisa didapatkan ketika berkegiatan di alam. Nah, terkait dengan kamu sendiri nih. Iya, baik Mas Revan. Kamu kan sering berkegiatan di alam ya. Alhamdulillah. Nah, gini. Kan banyak orang ya, berkegiatan di alam itu bahaya. Betul. Berkegiatan di alam itu butuh banyak pengalaman dan Betul. lain-lain. Sehingga
banyak teman-teman mungkin di luar sana yang pengen berkegiatan di alam, cuman masih takut nih. Kalau kamu gimana menurut kamu? Menurut saya begini Mas, sesuai dengan pengalaman saya Mas, memang di alam ini kita tidak bisa, mengetahui, berapa banyak bahaya atau, obstacle yang ada di alam karena kita belum pernah, kalau misalnya kita belum pernah dilatih untuk, survival gitu ya Mas Iya, Revan ya. betul. Makanya, untuk mengantisipasi itu saya, berkeliling di alam itu dimulai dari, pengenalan dulu Mas, observasi dulu, Observasi. kemudian di sana kita melihat, apa sih alam, bagaimana sih, suasana dan situasi di alam, dan apa aja alat yang perlu kita siapkan. Sehingga nanti lama-kelamaan, skill itu kan bertambah. Dan juga kita juga berkenalan dengan beberapa, ahli-ahli atau, alumni gitu saya bilang, alumni pecinta alam gitu ya, atau alumni, Iya. pendaki gunung gitu ya. Pendaki gunung. Pendaki Gunung Slamet atau mana gitu ya, atau yang aktif di, pendaki, gunung, kita bisa mencari pengalaman dari situ Mas Revan. Dan juga kalau memang, ada anggarannya, kita bisa mengikuti pelatihan-pelatihan survival, pecinta alam, SAR, dan lain-lain. Dan alhamdulillah saya sendiri sudah, tersertifikat, mengikuti pelatihan SAR di tingkat pramuka Kabupaten Banyumas. Jadi dengan pramuka. Iya, Jadi betul. teman-teman bisa nih kalau ikut-ikutan berkegiatan alam dan rasa aman Iya. bersama Fadil. Tapi memang sih ya, Dil, kalau kita berkegiatan di alam memang perlu prepare dan Betul. lain-lain. Tapi bukan berarti kita harus memvalidasi kayak, aduh aku takut nih. Nah, bukan berarti kayak gitu juga ya. Bukan. Dalam arti kata, kalau menurut aku nih, nanti kalau misalnya salah koreksi. Kalau menurut aku ketika kita berkegiatan di alam, sebisa mungkin kita prepare apapun kebutuhan kita secara logistik, secara persiapan fisik dan lain-lain. Ya sudah, ketika memang itu sudah terpenuhi, untuk apa kita takutkan? Nah nanti pasti ada juga orang-orang yang bakal berpikir kayak gini. Ada hal-hal yang mungkin kita nggak bisa lihat dan lain-lain kayak gitu ya. Nah kalau menurut aku pribadi itu, ya di mana-mana juga ada, nggak mesti di hutan. Betul. Di rumah kalian pun mungkin ada juga gitu loh. Jadi sebenarnya everything is same gitu, semua itu sama. Cuman tinggal kita bagaimana menyikapi. Kita lagi ada di mana, ya udah kita hargai yang ada di sini. Sesederhana ini tadi lah, buang sampah. Betul. Begitu kan, buang sampah ya sebisa mungkin untuk tidak sembarangan gitu ya Mas Revan. Gitu. Bawa kresek lah untuk paper bag gitu kan, untuk apa namanya, sampah gitu sampah, ya. Begitu. Nah Mas Revan, saya pernah menemukan konsep ketika saya pelatihan itu, lebih baik disiapkan tetapi tidak digunakan. Nanti boleh ditambahin subtitle di sini Mas. Oh iya, lebih baik disiapkan tetapi tidak digunakan. Nah, daripada digunakan tetapi tidak siap. Nah, gitu Mas Revan. Tapi tolong jangan disalah artikan. Nanti bawa serumah ke sini semua. Bawa kasur gitu ya. Bawa kasur, bawa baju serumah itu bawa semua gitu. Bukan mau tapi mau pindahan. Iya, pemindahan itu ke rumah ke hutan. Oke. Tapi kita observasi dulu kebutuhan di lapangan seperti apa, kemudian situasi dan kondisi bagaimana, kita jadikan pertimbangan untuk kita bawa alat-alatnya gitu. Kita juga harus melihat dulu konturnya bagaimana gitu Mas. Oke. Sebelum kita lanjut pembicaraan kita akan jalan-jalan dulu, kita akan pindah tempat dulu. Oke. Biar teman-teman bisa ngeksplor dan teman-teman juga kenal. Siapa tahu dari nonton video ini teman-teman bakal main ke sini. Ya, silakan begitu. Oke. Kita lanjut lagi. Sana Mas. Yuk. Oke, Dil, ini apa ini? Kok sepertinya kayak unik ya, di sini ada trek, di sini ada trek lagi. Iya. Atau mau dibuat pembatas jalan seperti jalan raya ini? Bukan dong. Apa ini? Jadi ini salah satu wisata atau wahana yang ditawarkan oleh Baturaden, yaitu off-road gitu ya, bahasa itu off-road. Off-road, oh ya, kayak lavatur di Jogja ya? Yang ada pakai mobil jeep itu, nanti naik ke sana, ini bagian dari treknya nih Mas. Bagian dari trek? Iya. Oke, menarik kayak ya? mecah alam gitu Mas, kayak mecah hutan gitu Mas. Tapi jauh ini agak jauh Mas, jauh. Sekitar berapa kilo ya waktu itu saya pernah bertanya gitu ya. Tapi belum pernah naik. Belum pernah naik. Oh, belum pernah naik. Orang lokal aja belum. Iya, orang lokal emang jarang ya. Orang lokal juga Mas. Oh ya, belum juga sih, belum juga. Ini baru masuknya Mas. Ini baru ya? Baru ada tahun 2000 berapa ya Mas? Termasuknya baru berarti ya? Masuknya baru kalau nggak salah ya. Waktu itu saya kecil belum ada soalnya. Oh, belum ada. Belum ada. Oke. Iya. Ya mungkin itu menarik juga teman-teman, ini bisa buat jadi salah satu apa namanya? Destinasi gitu destinasi, salah satu pilihan teman-teman kalau kesini bingung mau ngapain, bisa naik off-road gitu. Iya. Kalau mungkin di mana? Kalau di lavatur di Yogyakarta kan lebih ke melihat
apa ya, Ya, peninggalan-peninggalan sejarah gitu ya. pas erupsi Merapi ya. Erupsi. Kalau di sini mungkin lebih kita ke explore Alam. jalan di tengah hutan gitu. Betul. Ya itu salah satu hal yang menarik sih, bisa buat teman-teman juga. Oke, mungkin kita lanjut dulu Mas Adil. Boleh. Ini unik nih, di tengah-tengah ini ya. Karena mungkin rodanya besar ya, cukup besar. Kita sekarang ada di tempat yang tadi kita bicarakan, yaitu pendopo. Iya, betul. Biasanya pendopo ini buat apa sih, Dil? Nah, jadi tempat ini tuh sesuai dengan namanya ya Mas Evan, Wana Wisata Batu Raden. Oh iya, ada namanya ya, Iya, Wana ada Wisata namanya, Batu Raden. lihat ya. Nanti di review ya Mas. Nanti di review ya. Iya. Jadi tempat ini tuh bisa digunakan oleh teman-teman pramuka atau teman-teman yang mau mengatakan camp secara kolektif. Ya, jadi di sana tuh di ujung sana itu untuk area campnya. Ada tenda. Biasanya kalau pramuka terpisah ya. Kalau Iya. pramuka kan terkenal dengan satuan terpisah. Jadi putra di atas, putri di bawah. Biasanya seperti itu. Oke. Nah, ini tengah-tengah sini untuk upacara, untuk api unggun dan lain-lain. Berarti pernah berkegiatan di sini Pernah ya? Mas, pernah. Oh. Dan itu pendopo yang digunakan untuk kayak semacam hall pertemuan gitu Mas. Dan Dan juga di atas sana Mas, di tengah-tengah dari jalan ini itu ada gedung putih itu Mas, yang biasa untuk pertemuan. oh gitu, iya Mas, iya ya. iya. Iya. Biasa buat Demikian. foto yearbook juga buat anak-anak ya. Buat Itu dan ya. lain-lain gitu Mas. Iya. Jauh nggak dari sini, Dil? Sekitar 10 sampai 15 menit lah Mas. Masih 10 sampai Iya. 15 menit lagi. Kayak motor itu Mas. Yang mobil lebih lama karena jalannya kan agak sedikit Belok-belok. belok-belok juga Iya. dan suram. Menarik ya. Jadi di sini dengan kondisi tempat yang cukup asri, Iya. dengan vegetasi yang cukup lumayan rapat, tidak rapat ya, tapi cukup lumayan rapat. Tapi masih ada beberapa fasilitas-fasilitas yang memang bisa buat acara yang skalanya besar lah ya. Betul. Kayak catering dan lain-lain bisa di catering juga sini bisa. gitu, dan lain-lain. Kayak tadi acara pramuka. Ya, jadi kalau misal taruhlah kita baterainya habis, Iya. nggak bingung nyari colokan Nggak mungkin bingung ya. di pendopo ada. Itu ada Iya. ya. Jadi ya itu teman-teman, kalau memang teman-teman masih belum pengen yang berkegiatan di full di alam, mungkin kayak di gunung, naik gunung dan lain-lain, bisa mulai dari sini dulu lah. Ya karena memang terkadang adaptifnya manusia itu kan berbeda-beda ya. Betul. Tergantung tadi yang Fadil bilang masalah pengalaman dalam terjun langsung begitu. Kalau kita sih sudah biasa terjun sehingga ya baterai habis, ya udah gimana lagi. Yang penting kita masih tetap bisa menjaga keamanan begitu. Biasanya kita pakai power bank Mas. Power bank, Iya, ada power bank cadangan, juga. kan, Iya. bawa daya gitu. Tapi terkadang juga ini juga kan habis juga power bank gara-gara dipakai. Iya itu kan. Justru Sama kalau lain. misalnya saya dan teman-teman biasanya Mas, HP itu biasanya kita off kan kalau di alam. Kita benar-benar menikmati keindahan alam, aslinya alam bagaimana, jauh dari peradaban gitu, Peradaban ya, jauh dari peradaban kita ya. bisa lebih mengenal dan bisa lebih Mas, bersamaan gitu lah. Kebersamaannya lebih dikuatkan ya, Betul. justru di situ ya. Gimana nih Mas Lewat? Iya benar sih, kayak kalau bisa sih ketika kita lagi ada di satu tempat yang memang kita tidak biasa datang, ya kita harus benar-benar full bisa menikmati ya gitu. Karena kapan lagi begitu? Karena ya kita juga bisa melihat kesibukan kita kayak gimana lah ya, gitu kan. Ya ini mumpung lagi ada waktunya, ya udah kita nikmatin semaksimal mungkin begitu. Jadi nggak datang malah HP-nya sendiri ya kan, gitu kan. scroll. Scroll. Buat apa ke gunung ya kan, buat apa ke hutan betul. gini, di rumah aja. Kalau masih ada sinyal mending. Iya. Kalau misalnya kalian udah dimulai tinggi, Atas lagi. altitude-nya lumayan tinggi ya sudah, nggak ada sinyal begitu kan. Percuma juga kalian mau buka-buka HP. Mungkin dengan mendokumentasikan sesuatu ya nggak masalah lah. Itu memang hak masing-masing ya. Masing-masing betul. Iya. Contohnya seperti yang di belakang kita Iya. itu. Sedang menikmati. Betul. Ya gitu. Oke, Kita teman-teman lanjut lagi. Boleh, Oke, boleh. siap lanjut lagi. Oke, Dil. Ini di Gimana, tempat Mas? terakhir ya. Iya. Ya, ini kita lihat ada meja, ada kursi, cuman mungkin masih Jumlahnya belum di Iya. maintenance ya. Mungkin pas teman-teman datang ke sini, semoga saja sudah di maintenance, jadi bisa lebih leluasa dan enak untuk duduk-duduk di sini, begitu, sambil ngobrol-ngobrol mungkin sama teman. Ya, begitu. Jadi mungkin itu dulu ya, Dil. Betul. Di tempat Wana Wisata Batu Raden. Ya, hari ini kita bakal camp tentunya. Mungkin nanti bakal ada beberapa footage yang bakal kita lihatin pas lagi malam, pas lagi sore dan lain-lain. Mungkin kalau untuk pembicaraan kita sampai di sini dulu kali ya. Betul. Gitu. Dan mungkin bagi teman-teman yang mau nyoba sekali lagi silahkan coba langsung untuk datang ke sini. Tempatnya enak banget, tempatnya lumayan
cukup dingin Iya. begitu. Tapi belum dingin-dingin banget lah ya, bagi orang-orang yang mungkin tidak terbiasa dengan dingin, ini masih normal lah begitu. Sejuk begitu. Ya, mungkin itu dulu teman-teman di Anandia Yatra episode 1. Tunggu lagi di Anandia Yatra. Susah ya namanya ya. Agak susah ya namanya ya. Anandia Yatra episode yang kedua nanti. Coming soon sih, cuman udah ada rencana karena kita bakal ada trip bareng-bareng teman-teman di Yogyakarta ke Gunung Bismo. Iya, begitu. Mungkin itu dulu teman-teman di Anandia Yatra. Dan mungkin Fadil bisa apa? Tapi sebelum kita tutup, Apa tuh? closing statement Mas Rifan. Closing statement aku nih. Wah, dilempar ya. Oke, closing statementnya begini teman-teman. Apapun yang teman-teman pengen lakukan aja sesuai dengan nama channelnya lagi-lagi ya, mulai sekarang begitu. Dan kalau teman-teman pengen berkegiatan alam, kalau closing statementnya aku sih lebih ke arah nikmatin ya, enjoy aja berkegiatan alam. Jangan terlalu terpaku dengan HP begitu yang memang biasa dilakukan di kota. Soalnya ngapain juga ke sini jauh-jauh masih main HP atau login ML atau mabar begitu ya. Di gunung. Iya, mabar boleh tapi yang lain gitu loh. Bahwa sesuatu properti mungkin bola dan lain bola di sini ya mungkin udah besar ya, mungkin teman-teman sudah usia dewasa tapi kan ya udah berkegiatan alam yang menggunakan fisik gitu loh. Betul. Karena gini, Fadil mungkin ini agak nambah-nambah sedikit ya. Aku ingat katanya Pak Rizal nggak sih pas di sini. Kenapa orang zaman dulu itu sehat-sehat? Ya, walaupun apapun dimakan. Ya karena mungkin orang-orang zaman dulu itu lebih cenderung untuk berkegiatan fisiknya jauh lebih banyak. Aktivitas outdoornya lebih ada gitu. Lebih ada. Ya. Beda sama kita sekarang ya. Kita lebih aktivitas kebanyakan virtual nih. Apa-apa sudah dipermudah oleh teknologi-teknologi. Tapi kalau menurut kamu dengan seperti itu, saran kamu buat pemuda apa? Saran saya buat pemuda, ini konteksnya alam atau bagaimana Mas Rifan? Konteksnya ya mungkin bisa di kegiatan alam untuk memperbanyak kegiatan-kegiatan yang banyak menggunakan fisiknya agar tidak seperti orang sekarang yang mungkin mohon maaf ya, bukannya kita tidak berbicara kayak orang sekarang itu lemah-lemah. Iya, bukan ke situ. Cuman kita memang lagi berbicara sesuai fakta bahwa orang zaman dulu sama orang zaman sekarang itu berbanding cukup lumayan ini ya. Tapi menurut kamu gimana? Menurut saya gini Mas Rifan, kita kan pemuda, kita masih memiliki tenaga yang banyak. Anak-anak zaman sekarang itu masih terlalu larut dalam sosial media, menggunakan teknologi yang di HP. Ini bagus ya, itu bagus dan positif. Itu malah kita peduli atas perkembangan zaman dan juga perkembangan teknologi. Ketika kita gunakan untuk hal yang positif mungkin ya seperti inilah teman-teman, kita gunakan HP untuk berkonten ya siapa tahu bisa mengedukasi teman-teman gitu. Nah tapi kalau misal digunakannya berlebihan, karena ada satu konsep yang apa-apa kalau misal kita lakukan secara berlebihan itu nggak bagus. Contohnya air, kalau misalnya kita nggak ada air kan juga repot. Ada air bagus, tapi kalau berlebihan air banjir. Itu kan konsep dasarnya gitu Mas. Betul. Makanya kita juga harus mengimbangi kegiatan di luar. Apalagi kita laki-laki ya Mas. Laki-laki ya. Pria. Kita harus bisa beradaptasi di lingkungan kita. Jangan sampai kita malah antisosial dan lain itu yang bahaya. Jadi dengan adanya kegiatan di lapangan seperti ini, outdoor ini, itu bisa melatih dan juga bisa mengenalkan bagaimana lingkungan alam kita sehingga kita bisa mencintai alam kita. Di tengah-tengah perkembangan industri yang semakin lama semakin membuat lapisan ozon menipis dan lain-lain, kita lebih bisa mencintai alam. Sekarang kan udah mulai panas-panas di kota-kota pun saya udah mulai agak gerah ya. Di sini dulu aku mau sharing aja. Di sini dulu aku beda kan rasanya kan Mas Rifan ya. Di SD. Iya. Pas masih SD itu dulu ya masih dingin. Jam segini udah dingin banget loh. Sekarang ya biasa, normal biasa, begitu loh ya, begitu kan. Nah, itu kan jadi perhatian kita juga untuk mencintai dan juga mengenal alam. Kalau kita nggak ada alam juga repot kita mau ngapain. Iya, betul. Apalagi pohon adalah salah satu pengikat oksigen yang betul. Nah, paling itu yang utama paling ya. Betul. Ketika kita udah nggak ada pohon ya pasti tentunya akan sangat panas dunia ini. Seperti itu teman-teman. Jadi apapun kekurangan kami mohon dimaafkan, tetapi segala sesuatu yang positif semoga bisa jadi pembelajaran buat teman-teman semua. Dan kita terutama. Gitu mungkin itu saja dari kita berdua untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya dan stay tune, tetap stay di channel kami, subscribe, like, komen. Sama share. Jangan lupa share. Ya. Follow Instagram kami berdua juga kalau di sini kalau mau di sini. Ya. Mungkin itu aja teman-teman. Salam sehat, salam lestari. Oke, dadah.